Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Jasim Mahmudja Tamis. Saya Nini Triantiswani. Saya Aida Tasrifa. Saya Utindira Sakira. Saya Syarifah Naila. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan prosedur analisis fisik dan kimia. Analisis kimia vitamin C dengan metode iodimetri berdasarkan AOAC 1995. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama, buret untuk titrasi, larutan iodin, botol semprot, aquades, gelas kimia, dan labu ukur, serta amilum yang dilarutkan. Pertama-tama, praktikkan memakai peralatan lengkap. Lalu, menghancurkan sampel untuk diambil sarinya yang diletakkan di gelas kimia. Yang kedua, sampel ditimbang sebanyak 5 gram dengan cara memasukkan gelas kimia ke neraca analitik, lalu angka di neraca analitik dinolkan. Setelah sudah nol, masukkan sampel sebanyak 5 gram dengan pipet tetes. Angka pada neraca analitik konstan ketika angka tidak berubah selama beberapa detik. Langkah ketiga, larutkan sampel dengan memasukkan sampel ke labu ukur 100 ml. Setelah itu, tambahkan aquades hingga berada di garis. Selanjutnya, homogenkan larutan dengan cara diayunkan membentuk 180 derajat hingga larutan homogen. Setelah itu, larutan disaring menggunakan pompa vakum agar tidak terdapat bulir-bulir pada sampel. Setelah sudah disaring, sampel diambil sebanyak 25 ml dengan menggunakan gelas ukur dan corong. Lalu, larutan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, tambahkan amilum sebanyak 1 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, homogenkan larutan dengan cara menggoyangkan Erlenmeyer. Setelah itu, larutan dititrasi dengan menggunakan buret yang diisi iodin hingga larutan berubah warna menjadi biru. Jumlah volume iodin yang berkurang dapat dihitung melalui buret. Setelah itu, volume iodin dimasukkan ke dalam rumus perhitungan seperti yang ada di gambar. Analisis fisik uji kelarutan dalam air berdasarkan AOAC 1995. Alat dan bahan: oven, kertas saring Whatman nomor 42, loyang dan penjepit. Pertama-tama, letakkan kertas saring Whatman di loyang. Lalu, masukkan loyang ke dalam oven untuk dikeringkan dengan menggunakan suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah 30 menit, keluarkan loyang menggunakan penjepit. Lalu, dinginkan kertas Whatman dalam desikator. Kemudian, timbang kertas Whatman menggunakan neraca analitik.
hingga angka pada neraca analitik konstan. Lalu menggunakan gelas kimia, pipet tetes, dan aquades. Timbang sampel sebanyak 1 gram dengan cara memasukkan gelas kimia ke dalam neraca analitik. Lalu angka pada neraca analitik dinolkan. Setelah itu, masukkan 1 gram sampel dengan pipet tetes ke dalam gelas kimia. Angka pada neraca analitik konstan ketika angka tidak berubah selama beberapa detik. Lalu, siapkan aquades sebanyak 20 ml dengan gelas ukur. Setelah itu, masukkan aquades ke gelas kimia berisi sampel untuk melarutkan sampel. Setelah itu, lipat kertas Swartman. Lalu, letakkan di corong yang ada di atas Erlenmeyer. Sampel yang sudah dilarutkan disaring menggunakan kertas Swartman. Setelah itu, kertas saring diletakkan ke dalam loyang untuk dikeringkan kembali. Kemudian, masukkan loyang ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah 1 jam, keluarkan loyang dengan menggunakan penjepit. Kemudian, dinginkan kertas Swartman ke desikator. Setelah itu, kertas saring ditimbang kembali. Hingga mencapai bobot tetap. Berikut rumus perhitungan dengan A sama dengan berat sampel, B berat kertas Swartman sebelum digunakan, C berat kertas Swartman setelah digunakan. Sekian dari kelompok kami, thanks for watching.